Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu beri waktu kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, teman-teman, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang satuan waktu atau notasi waktu ya, tentang jam. Nah, itu ada hubungannya tentang materi hari ini. Jadi yang kalian pelajari kemarin itu, kita itu menuju ke mengenal satuan debit. Satuan debit itu apa sih? Satuan debit itu untuk mengukur kecepatan dari air. Biasanya kalau misalnya kalian pergi ke sungai, di situ ada batas ketinggian airnya, terus ada kecepatan airnya itu berapa, dia lajunya lambat atau kencang, dan itu disebutnya satuan debit. Nah, sebelum ke satuan debit, satuan debit itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama itu satuan waktu, yang kedua satuan volume. Satuan waktu itu dari kecepatannya si air. Satuan volume itu dari banyak atau tinggi atau rendahnya si volume air tersebut. Nah, untuk kali ini pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang si satuan waktu. Jadi kalian yang kemarin sudah tahu kalau misalnya waktu itu ada pukul 1, pukul 2, pukul 3, dan di sini kita bahas lebih detail dengan si satuan waktu. Let's check it out. Nah, teman-teman, kalian bisa buka buku paket kalian, itu ada di halaman 55. Di sini akan Ibu bahas apa yang tertera di buku tersebut. Yang pertama itu ada nomor 1 adalah satuan waktu. Satuan waktu. Pertemuan sebelumnya udah Ibu bahas sih, udah Ibu singgung sedikit. Di situ ada satuan waktu yang berkaitan dengan satuan debit, antara lain jam, menit, dan detik. Kesetaraan satuan waktu tersebut adalah sebagai berikut. Jadi yang mau kita bedah itu adalah si jam, terus ada menit, ada detik. Nah, mungkin di sebagian dari kalian udah ada yang tahu dan paham kalau misalnya 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 1 jam itu juga 3600 detik gitu ya, ingat ya, 1 jam 60 menit dan 1 jam juga 3600 detik. Oke, clear. Kalian harus ingat, ini harus diingat ya, harus diingat. Jadi 1 jam itu 60 menit dan 1 jam juga 3600 detik. Nggak usah kalian hitung jamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak usah. Di sini udah ada ketentuannya kok, pasti sama terus kok. Jadi 1 jam itu 60 menit dan 1 jam juga 3600 detik. Kalau sudah, kita cross check lagi. Yang pertama adalah tentang jam. Di situ ada di kotak pertama. Kalau 1 jam hitungannya 60 menit. Berarti kalau 2 jam, bagaimana kalian hitungnya? Ya, betul banget. 2 di sini, 2-nya dikali dengan si 60 menit. Jadinya 2 kali 60 adalah 120 menit. Berarti kalau misalnya 5 jam, berarti 5-nya 5 dikali si 60. 5 kali 60 adalah 300 menit. Itu paham ya? Jadi banyak jamnya ini kalau ditanya ke menit itu tinggal kalian kali dengan 60. Begitu. Ini kalau misalnya angka-angkanya masih
oke ya, masih bilangan bulat 1, 2, 5, 10, 12 gitu. Gimana kalau misalnya hitungan jamnya nggak sampai 1 jam, berarti bagaimana? Misalnya itu ada 1/2 jam, berarti 1/2 jam itu sama aja berapa sih? Setengah jam kan? Berarti setengah jam itu berapa? Mungkin kan udah tahu 30 menit. Dari mana 30 menitnya? Dari 1/2 dikalinya dengan 60. Cara hitungnya gimana nih? Ini tentang perkalian pecahan ya. Jadi terbukti perkalian pecahan berguna untuk materi-materi berikutnya. Contohnya untuk si materi ini tentang si satuan debit. Caranya gimana? Ini ada 6, ini ada 2. 60 ini bisa langsung kalian bagi 2. 60 dibagi 2 itu hasilnya 30. Kalian ingat aja, 6 dibagi 2 3. Tapi di sini 60 ya berarti 30. 30 kalian kalikan 1 hasilnya 30. Jadi jawabannya adalah 30 menit. It's so easy. Kita coba lagi. Kalau misalnya ada 2/3 jam, berapa menit? Berarti ya tinggal kalian tulis 2/3-nya dikali 60. Gimana kayak tadi bisa kan? Berarti 60-nya dibagi sama yang di bawah nih si penyebut. 60 bagi 3 20. Ingatnya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. Karena 60 jadinya 20. Jadi kita punya sekarang 2 dikali 20. Jawabannya 40 menit. Nah, di sini nih kalian harus ingat ya. Setelah kalian bagi si 60 sama si penyebutnya, kalian lihat lagi si pembilang. Pembilangnya itu dia angka 1 atau angka yang lain. Kalau angka 1 dia aman, langsung 3 kali 10 ya 30, langsung kalian tulis 30 menit. Tapi kalau pembilangnya di sini angkanya selain 1, berarti mau gak mau kalian harus kalikan. Ingat ya, harus dikalikan si hasil baginya sama si pembilangnya. Kalau tidak, salah semua nanti jawaban kalian. Jadi begitu, telitinya harus di situ. Setelah dibagi, kalian lihat di pembilangnya masih ada angka atau tidak. Sampai di sini paham? Paham, insya Allah. Kita lanjut ke bagian menit. Habis jam ke menit. Oke, kalau ke menit berarti hitungannya 1 menit itu berapa detik ya? Ternyata 1 menit itu sama aja 60 detik. Jadi masih sama. Kalau 1 jam ke menit 60 menit. Kalau 1 menit ke detik 60 detik, sama-sama 60. Berarti kalau misalnya 2 menit ya berapa detik? Berarti kalian kali deh, 2-nya dikali si 60. Jadi jawabannya adalah 120 detik. Masih gampang. Kalau kita punya berapa menit? 10 menit. 10 menit berapa detik? Berarti ya si 10 menitnya ini 10-nya dikali dengan 60. Cara cepatnya gimana? Lihat di sini 10 dan 60 sama-sama punya 0. Di sini punya 01, di sini punya 0-1. Berarti 1 ditambah 1 jadinya 2. Berarti 0-nya ada 2. Kalian tulis 0-nya ada 2. Kalau 0-nya sudah ditulis ada 2, tinggal yang angka depannya kalian kali. 1 kali 6 itu 6. Jadi jawabannya adalah 600 detik. Paham? Paham kan? Gampang ya. Sekarang kasusnya sama kayak si jam ke menit. Kalau misalnya hitungan menitnya itu nggak sampai 1 menit atau mungkin lebih dari 2 menit tapi nggak sampai 3 menit kayak gitu, berarti dia kan hitungannya pecahan ya. Ingat ya, 1 menit 60 detik, berarti kalian harus kalikan dengan si 60.
Kalau dari menit ke detik, misalnya kita punya 3/4 menit, berapa detik? Berarti 3/4-nya dikali 60. Terus gimana caranya? Si 60-nya dibagi 4. 60 dibagi 4. Kalian bisa hitung manual. Di sini 60 dibagi 4. Begitu ya. Ini pembagian kayaknya udah dipelajari kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4. Gimana cara hitungnya? Pertama dari angka yang paling depan. 6 dibagi 4 hasilnya, berarti kalian harus cari berapa dikali 4 yang hasilnya itu kurang dari sama dengan 6. Berarti kan 1 ya, 1 kali 4 kan 4. Berarti 1 taruh di sini, 1 kali 4-nya ditaruh di bawah. Kalian kurangkan. Kalau udah, kalian kurangi. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Kalau udah dapat 2, 0 yang di sini kita turunkan ke bawah. Jadi 20. Berarti sekarang kita punya angka 20. 20 kalian bagikan 4. 20 bagi 4 berapa? Ternyata 20 itu sama aja kayak 4 dikali 5. Berarti di sini taruh tulis 5, di sini 20. Berarti habis itu kita kurangkan hasilnya 0. Kalau sudah sampai jawabannya 0, berarti di sini sih jawabannya. Berarti 60 dibagi 4 hasilnya 15. Tulis di sini 15. Kalau udah gimana caranya? Jangan lupa kalian harus ingat si hasil baginya ini dikali sama si pembilang. Berarti sekarang kita punyanya 3 dikali 15. Hasilnya berapa? 45 detik. Selesai. Begini ya. Begini. Kalau dari menit ke detik jadi dikali 60. Hasil baginya dikali sama si pembilang. Paham anak-anak? Semoga kalian paham. Yang terakhir itu tentang dari jam ke detik. Berapa tadi? 1 jam? 1 jam berapa detik? 1 jam ada 3.600 detik. Ya, ingat ya. Berarti kalau 1 jam itu 3.600 detik. Kalau 1 jam saja 3.600, berarti kalau 2 jam berapa detik? Berarti 2-nya dikali dengan 3.600, berarti sama dengan 7.200 detik. Caranya gimana? 3 kali 2 hasilnya 7. Salah. Dari belakang dulu. 2 kali 6 hasilnya 12. Ini 2 tulisnya, satunya disimpan di sini. Terus yang paling depan 2 kali 3 hasilnya 6 tambah 1 yang tadi 7. 0 di sini ada 2, tulis aja di sini 2, 1, 2, ada 2 0. Jadi sisanya hasil akhirnya adalah 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 detik. Jadi hal yang paling harus kalian paham di sini adalah kalian sudah bisa tentang perkalian dan pembagian. Please buat kalian yang mungkin masih meraba-raba perkalian, tolong dihafalkan lagi. Kalau misalnya kalian gak hafal pun, kalian tulis-tulis aja lagi di buku kalian. 1 kali 2, 2 kali 2 gitu. 3 kali 2, 4 kali 2 sampai perkalian 10, supaya kalian nggak repot-repot lagi cari-cari perkalian. Karena kan kalian juga belajar dari rumah, jadi kalian bisa buka-buka catatan kalian, bisa buka, mungkin ada buku-buku rumus atau buku-buku segala macam gitu. Ya sedikit aja intermezzonya. Ini kalau hitungannya dia kayak gini kan, dan tapi kalau misalnya hitungan masih sama nih, kalau 4 jam berarti gimana?
sama kan, berarti 4 dikali 3600. Nolnya ada 2, tulisannya 2 dulu di sini. Cep. Sekarang berarti kita kali 4 kali 6 24. Satuannya ditulis, 2-nya disimpan. 4 kali 3 12. 12-nya tadi ada sisa 2 nih di sini. 12 tambah 2 14, berarti 14.400. Udah. Tik. Selesai belum deh? Paham sampai sini? Paham ya? Jadi tinggal kalian kali kalau dari jam ke detik. Sekarang kalau misalnya dia hitungan jamnya pecahan, sama kayak yang tadi menit dan detik ya. Sama. Kalau misalnya ada 1/2 jam atau setengah jam ya. Setengah jam berapa detik? Caranya gimana? Caranya langsung aja 1/2 nya dikali dengan 3.600. Caranya gimana? Cara baginya? Lihat di sini ada nolnya ada 2 nih, pasti dia nggak akan ngaruh. Tulis aja di sini dulu 2. Kalau nggak nanti dulu deh, takut kalian bingung. Kita bagi aja dulu si angka ini ya. 3 sama 6 ya, 36. 36 dibagi 2 berapa? Bisa kalian hitungnya gini aja deh. 36 dibagi 2 gitu ya. Pertama dari angka yang paling depan itu angka 3 dibagi 2 sama kayak tadi. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan ini loh maksudnya. 2 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 3. Karena kan perkalian 2 itu nggak ada yang hasilnya 3 ya pasti, jadi carinya pasti yang dikurang. Berarti 2 kali 1, tulisnya 1 di sini. 1 kali 2 itu 2, kalian kurang hasilnya 1, baru 6 nya turun ke bawah. Jadi sekarang kalian punya 16 nya dibagi 2 berapa? Berarti kan 2 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 16. Ternyata 2 kali 8, berarti 8 nya di sini. 16 kan? 16 juga, berarti 16 kurang 16 gitu ya, hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 18. Jadi ini di sini coret sisa 18. Ini kan masih ada nolnya 2. Sini boleh. Berarti jadi jawabannya adalah 1800 detik. Begitu. Ya, paham. Jadi hitungannya sama. Si yang 3.600 ini dibagi sama si pembilang. Ingat penyebutnya ini masih 1, jadi langsung dikali 1. Enggak masalah. Kalau di sini penyebutnya 2 harus dikali 2 lagi si hasil pembaginya ini. Kalau di sini 3 berarti harus dikali 3, di sini 4 harus dikali 4 gitu ya. Oke. Ini kan tadi yang kita bahas itu kalau misalnya hitungannya gini, kan dia turun ya, kita buat tangganya, ini jam, ini menit, ini detik. Turun kan, jam ke menit itu dia 60 dikali 60, menit ke detik itu dikali 60, jam ke detik dikali 3.600. Itu kalau hitungannya turun, semakin turun. Tapi kalau misalnya hitungannya naik gimana? Kalau dari detik ke menit berarti kebalikannya dari perkalian adalah pembagian, berarti dibagi 60. Terus menit ke jam juga dibagi 60. Berarti kalau dari detik ke jam itu dibagi 3.600 gitu ya. Jadi kalau dari jam itu berapa menit,
menit itu dikali 60, itu kan dikali 60. Tapi kalau misalnya dari menit ditanyanya ke jam, berarti dibagi 60 gitu. Itu ini tolong dicatat ya sama kalian, soalnya di buku nggak ada. Jadi kalian harus paham kalau misalnya hitungan yang semakin turun, jam ke menit, jam ke detik, atau menit ke detik, itu dikali. Tapi kalau misalnya dari bawah nih, dari yang paling kecil yaitu dari si detik ke menit, atau menit ke jam, atau detik ke jam, itu dibagi dan dibagi. Ini gini, ini ke sini gini ya. Ini gini. Ini ke sini, sini, ini ke sini. Gitu. Oke. Kalau udah dicatat sama kalian, ibu kasih contoh. Contohnya adalah misalnya 3 menit itu titik-titik jam. Begini gimana? Berarti kan ini menit, yang tadi dia tangganya di tangga kedua, jam di tangga pertama, berarti dia naik kan. Kalau dia naik berarti hitungnya gimana? 3-nya dibagi 60. Ingat ya, dari menit ke jam dibagi 60. Kalau udah kayak gini gimana, Bu? Kalian lihat si pecahannya itu udah bentuk pecahan paling sederhana atau belum. Kalau ternyata pecahannya belum bentuk paling sederhana, kalian harus sederhanakan. Berarti si 3 sama 60 ini kalian harus bagi sama suatu angka. 3 sama 60 sama-sama bisa dibagi 3. Kalian bagi deh, bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1 per 60 bagi 3 hasilnya 20. Jadi 3 menit sama dengan 1 per 20 jam. Paham? Kalau misalnya ditanya dari detik ke jam, berarti kalau dari detik ke jam dibaginya ke 3600. Kalau dari detik ke menit, berarti detik ke menit sama aja menit ke jam dibagi 60. Jadi tulisnya per 60 atau per 3600 gitu ya. Paham ya? Semoga kalian paham apa yang sudah ibu jelaskan. Coba deh contoh lagi. Bukan sini bonus. Semoga kalian gak bosan nontonnya. Sekarang coba kita misalnya detik ke menit ya. Misalnya berapa ya? 10 detik itu berapa menit? Berarti gimana dong caranya? Detik ke menit berarti naik sekali dibagi 60, berarti 10 per 60. Ini udah sederhana belum? Ternyata gimana kalau misalnya di pembilang dan penyebut sama-sama punya angka 0 dan angka 0-nya sebanyaknya sama, ini punya 0 1, ini punya 0 1, bisa langsung kalian coret. Maksudnya ini adalah 10 dibagi 10 bagi 10 kan 1, berarti sisanya kita punya berapa? 1 per 6 menit. Selesai. So easy gitu ya. Paham ya? Paham. Satu lagi, terakhir nih, last but not least, satu lagi. Misalnya kita punya berapa 7200 detik. Berapa jam? Detik ke jam berapa? 3600. Berarti 7200 nya dibagi 3600. Ini nolnya pada 2 atas yang pembilang. Yang penyebut juga nol ada 2. Coret aja. Coret.
separat itu sama aja kayak 100 dibagi 100, 100 bagi 100 1. Berarti sekarang kita punya 72 dibagi 36 berapa? Berapa yo? 72 dibagi 36 adalah 2. Berarti 2 jam. Selesai. Mungkin di soal nggak selamanya langsung dia 2 jam, 3 jam, 5 jam gitu, nggak. Mungkin ada yang 1/4 jam, 3/4 jam. Sesuai dengan ketentuan si pembagiannya ini. Dia itu mengarah ke pecahan lagi atau mengarah ke bilangan bulat seperti ini. Yap. Sudah panjang lebar ibu menjelaskannya. Semoga kalian paham. Semoga kalian tetap stay nontonnya dari awal sampai akhir, atau mungkin kalian udah bisa, monggo silahkan langsung bisa kalian kerjakan, itu ada di buku kalian halaman 56 latihan 1. Cukup ya, cukuplah. Latihan 1 halaman 56 kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Dikumpulkannya paling lambat hari Jumat ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembelajaran di hari kedua, hari Selasa. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya di hari Senin depan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu semangat belajarnya. See you on next video, on next our lesson about mathematics. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.